Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah respek mengasihi sesama. Bapak Ibu semua, kita diajarkan oleh Tuhan sebuah perintah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itu adalah hukum yang terutama dan hukum yang kedua. Mengasihi Tuhan yang pertama, kemudian setelah itu kita wajib dan harus mengasihi sesama. Di Yakobus 2 ayat 8 ditegaskan kembali, akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Artinya kalau kita mengasihi sesama, kita melakukan sesuatu yang baik di hadapan Allah. Tuhan memberikan perintah baru kepada murid-muridnya di Yohanes 13 ayat ke-34. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Artinya, Tuhan sudah mengasihi saudara dan saya. Nah, tugas kita berikutnya, selain mengasihi Tuhan, kita wajib mengasihi sesama. Yang mau katakan amin. Perintah Tuhan untuk mengasihi ini kembali juga ditegaskan lagi oleh Rasul Yohanes di 1 Yohanes 4 ayat ke-7 dan ke-8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi kalau kita mengatakan kita punya kasih, kelihatan atau nampak daripada tindakan kita di mana kita mengasihi Tuhan dan lebih lagi kita mengasihi sesama. Setiap orang yang mengasihi sesamanya manusia telah memenuhi hukum Taurat. Mengapa? Karena Kristus sendiri telah menyatakan bahwa seluruh hukum Taurat itu sudah terangkum dalam satu kalimat, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Roma 13 ayat ke-9b. Jadi saudara, definisi dari kasih adalah bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dengan memberikan putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus datang ke dunia dan mati di atas Kalvari sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Di 1 Yohanes 4 ke 10 dikatakan, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Katakan amin. Jadi karena kasihnya, dosa-dosa saudara dan saya diampuni. Dan kita pun beroleh keselamatan. So, setiap orang percaya yang telah menerima kasih Allah ini juga beroleh kuasa untuk mengasihi sesamanya. Amin. Saudara, kasih adalah karakter Allah sendiri yang mengalir ke dalam hati orang percaya sehingga kita beroleh kesanggupan untuk mengasihi orang lain. Jadi kita dimampukan karena kita sudah menerima kasihnya Tuhan sehingga kita dengan kasihnya Tuhan kita mampu mengasihi orang lain. Jadi kasih itu bukan berasal dari diri kita sendiri, tapi kasih itu berasal dari Allah. Nah, Alkitab mengatakan jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Boleh katakan amin? Amin. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa memiliki kasih? Bapak Ibu semua, kita harus meminta bimbingan Roh Kudus dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Supaya saudara dan saya dimampukan untuk bisa mengasihi orang lain. Karena kasih itu sendiri bukan sifat dasar atau pembawaan kita sebagai manusia, melainkan pemberian dari Tuhan sebagai anugerah. Amin. Nah, sesungguhnya kasih adalah isi hati Bapa sendiri yang telah dicurahkan ke dalam hati kita melalui Roh Kudus. Amin. Jadi bila kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, kita mau dipenuhi Roh Kudus, kita pasti mampu mempraktekkan kasih tersebut. Nah, dalam hal mengasihi orang lain, dari kita hanya diperlukan kemauan, bukan kemampuan. So, itu soal kemauan, mau atau tidak. Bukan soal mampu atau nggak mampu. Sebab kemampuan untuk mengasihi itu sudah diberikan oleh Tuhan. Jadi kita pasti mampu. Hanya pertanyaannya, Bapak Ibu semua, apakah Anda mau atau tidak mau mengasihi orang lain? Jadi tidak ada alasan bagi orang percaya untuk saling mengasihi. Katakan amin. Ingat, Roh Kudus yang ada di dalam kita memampukan kita untuk mengasihi. Nah, berikutnya adalah kita yang sudah menerima kasih dari Allah wajib dan bahkan harus membagikannya kepada sesama sesuai dengan hatinya Allah. Karena itu, kasih harus merupakan lifestyle kita, gaya hidup kita sehari-hari. Makanya, satu hal yang saya katakan hari ini adalah respect kepada Bapak Ibu semua yang sungguh-sungguh melakukan atau mempraktekkan kasih ini di dalam kehidupan sehari-hari. Respect, mengasihi sesama. Nah, kita dikatakan telah mempraktekkan kasih Tuhan kepada sesama apabila di dalam hati kita tidak ada kebencian. Catat baik-baik. Nah, Alkitab menuliskan jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya,
maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Tertulis di 1 Yohanes 4 ayat ke-20. Nah saudara, kebencian dan kasih merupakan dua hal yang sangat bertolak belakang. Mustahil bagi kita mengatakan mengasihi Tuhan jika dalam praktek sehari-hari kita masih membenci orang lain. Jika demikian, kita disebut pendusta. Bertobatlah. Nah saudara, di Matius 7 ayat ke-1 dan ke-2 dikatakan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi, mengasihi sesama juga berarti tidak mudah menghakimi orang lain. Menghakimi berarti tidak melihat keadaan diri sendiri, namun cenderung melihat kehidupan orang lain dengan penuh kritikan. Hanya kasih Tuhan sanggup menolong kita untuk tidak menghakimi orang lain. Nah, bukti lain bahwa kita mengasihi orang lain adalah ketika kita tidak berbuat jahat, melainkan selalu berbuat baik kepada sesama kita. Ketika kita memiliki kasih Yesus, kita diberikan kesanggupan untuk berbuat baik. Karena orang Kristen haruslah memiliki kehidupan yang meneladani Kristus dalam segala aspek kehidupan ini. Kasih itu tidak berpura-pura menjadi baik. Dan sesungguhnya kasih itu memang sudah baik. So kesimpulannya, mengasihi sesama berarti tidak ada kebencian, tidak ada menghakimi, dan selalu berbuat kebaikan. Boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.